Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada malam hari ini kembali kita bisa lagi dalam ibadah doa malam, di mana kita akan bersama mendengar firman Tuhan dan menghayatinya dalam hidup kita, lalu melakukannya dari hari lepas hari di setiap langkah yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita saat ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Daripada mula kehidupan ini Engkau anugerahkan. Terima kasih karena di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam bangsa negara kami, oleh karena virus corona yang terus memapar kemanapun, tetapi kami percaya bahwa Allah selalu turut bersama dengan kami di setiap langkah yang kami lalui. Hingga saat ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah karena kami telah sedia mendengar dan melakukan dalam hidup kami saat ini seterusnya sampai kami bertemu Tuhan muka dengan muka. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Pada malam ini kita akan masuk dalam sebuah tema firman Allah. Jangan takut sebab Tuhan beserta. Sekali lagi tema firman Allah pada saat ini. Jangan takut sebab Tuhan beserta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sama-sama saya ajak kita baca ayat firman Allah dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan di sini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita percaya di dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan beserta kita. Sebenarnya kalau kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita, kita tidak perlu takut apapun. Saudara, perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, berhadapan dengan Laut Kolsum, mereka sudah putus asa. Mereka sudah berpikir ini tidaklah jalan keluar. Mereka sudah menyerah kepada keadaan. Dan mereka sudah memberontak terhadap Musa dan Harun. Sebab mereka pikir, kemana lagi? Kita pasti mati di sini. Sebab musuh yang mengejar dengan geramnya. Oleh karena Firaun marah bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membawa semua yang mereka miliki. Dan sekarang mereka terbentur dengan Laut Kolsum. Tidak ada jalan keluar secara logika manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, itu sebabnya mereka berontak, mereka terus melawan Musa dan Harun. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang tidak takut di tengah-tengah kondisi seperti itu? Siapa yang tidak bingung di tengah-tengah situasi yang demikian? Siapa yang tidak menjadi gelisah? Sementara di depannya itu laut terhampar luas. Dan dari belakang musuh mengejar dengan geram yang begitu tinggi untuk membunuh mereka. Pasti ketakutan itu ada.
Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, disinilah kita diajar oleh Tuhan untuk percaya bahwa di setiap langkah yang kita lalui ini Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya harap hal ini menjadi kekuatan iman kita. Ketika mereka sudah tidak lagi ada harapan, ketika mereka sudah putus asa, tiba-tiba Tuhan belah laut Kulsum itu. Ini tidak masuk akal. Secara logika, nalar manusia berpikir, mana mungkin laut itu bisa dibelah? Tidak mungkin. Memangnya itu kayu mau dibelah? Memangnya itu batu yang mau dibelah? Ini air. Dan air seluas laut itu, sedalam itu, mau diapakan? Tidak masuk logika. Tidak masuk di pikiran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, itu sebabnya Tuhan minta kita agar supaya percaya bahwa kalau Tuhan beserta kita, itu pasti ada jaminan. Ini yang perlu kita mengerti. Di tengah-tengah COVID ini, saudara, mungkin ada yang sudah mulai terbentur dengan berbagai persoalan. Mungkin kita sudah mentok ekonomi kita. Kita mungkin sudah mentok usaha kita. Dan kita pikir habislah aku. Pasti aku ini bangkrut. Pasti aku ini sakit. Pasti aku ini jangan-jangan terserang virus corona. Bapak, Ibu sekalian, percayalah bahwa kalau Tuhan beserta kita, pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan beserta kita, pasti ada penyelesaiannya. Kalau Tuhan beserta kita, pasti jalan itu dibuka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanpa mereka pikir, tanpa terpikir oleh mereka, itu laut seluas itu bisa terbelah. Entah berapa meter lebarnya, air itu terbelah dua. Sehingga orang Israel yang ratusan ribu manusia berjalan kaki, itu bisa melewati laut itu dengan nyaman. Luar biasa, dari tidak ada harapan menjadi penuh sukacita. Dari keputusasaan menjadi sukacita yang besar. Kenapa? Karena Tuhan beserta. Itulah sebabnya dalam kondisi apapun yang Anda dan saya hadapi, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sekali lagi saya katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin, Bapak, Ibu sekalian ya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara lihat, kalau seorang disertai Tuhan, Yusuf itu budak. Seorang yang budak itu tidak akan pernah ada hak asasi. Hilang asasinya. Karena dia diperbudak, dia mau dibunuh, dia mau dijual, dia mau apa, dia sudah tidak punya haknya. Haknya sudah dibeli oleh tuannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Mungkin persoalan adalah mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Inilah yang penting, Bapak, Ibu. Kalau nggak ada hubungan, bagaimana beserta? Kita harus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Anda berdoa pribadi, berdoa ke mesbah keluarga, beribadah kepada Tuhan dengan setia, mentaati perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Nah, kalau Tuhan yang beserta, apa yang tidak bisa? Seorang budak belian Yusuf
Saudara, karena disertai oleh Tuhan, dia berhasil dengan luar biasa. Apalagi kalau Anda seorang pengusaha. Kalau Tuhan beserta dengan saudara, COVID boleh ada, situasi boleh susah, tetapi orang yang disertai Tuhan selalu berhasil dalam pekerjaan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Yang penting dalam hidup ini adalah penyertaan Tuhan bagi kita. Apapun situasinya, kalau Tuhan beserta. Firman Allah berkata, tidak ada pekerjaan Yusuf yang tidak berhasil. Sekali lagi saya katakan, dia seorang budak. Tetapi firman Allah berkata, ia selalu berhasil dalam pekerjaan. Jadi COVID ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang persoalannya hanyalah, adakah Tuhan beserta dengan kita? Adakah Tuhan menuntun langkah hidup kita? Ataukah kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita berjalan di luar dari kebenaran Allah? Selama kita disertai Tuhan, Bapak Ibu gak usah khawatir. Terkadang kita dibenturkan ke tembok, tidak ada jalan keluar sedikit pun. Tetapi karena engkau percaya bahwa Tuhan ada bersamamu, maka tembok itu bisa roboh. Haleluya. Kalau engkau percaya Tuhan besertamu, maka tembok itu bukanlah masalah. Karena bukan kekuatan Anda yang merobohkannya. Yang kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel terbentur dengan tembok Yerikho, bukan mereka yang merobohkannya. Mereka cukup memuji Tuhan dan tembok itu roboh dengan sendirinya. Luar biasa. Mereka hanya cukup berkeliling sehari sekali. Hari ke-7 kali. Dan mulai mereka berteriak dengan suara yang nyaring. Mungkin Anda berpikir, apa yang diteriakkan mereka? Tidak lain, pasti mereka meneriakkan kemuliaan bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Allah Yehova Jireh, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit, dan mereka pasti mengatakan hal-hal yang sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dan apa yang mereka ucapkan itulah yang terjadi. Saya percaya ketika mereka berteriak dalam nama Yesus, tembok ini roboh. Waktu itu belum pakai nama Yesus ya. Dalam nama Allah, kami perintahkan tembok ini roboh. Dan tembok itu roboh. Saat ini kita dalam nama Yesus. Firman Allah berkata segala sesuatu alaskan dalam nama Yesus dan itu dahsyat. Dan Anda akan berkata kepada tembok-tembok yang menghambat perjalanan hidup saudara, yang menghambat usaha saudara, yang menghambat kebahagiaan rumah tanggamu, yang menghambat masa depanmu, yang menghambat jalan hidupmu. Engkau berkata pada tembok-tembok itu, katakan dalam nama Yesus, hai tembok-tembok penghambat, saya hancurkan dalam nama Yesus, dan tembok itu hancur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, penyertaan Tuhan itu besar sekali manfaatnya. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu adalah segalanya dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan membawa engkau berkemenangan. Penyertaan Tuhan akan membawa engkau berhasil. Penyertaan Tuhan akan membawa engkau masuk di dalam kelimpahan. Penyertaan Tuhan akan membawa engkau alami mujizat demi mujizat Allah. Penyertaan Tuhan akan membuat engkau yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita hayati firman ini. Renungkan dengan baik. Biarlah engkau berada di dalam perjalanan hidupmu disertai oleh Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Renungan firman yang singkat ini
hendaknya menuntun saudara dan saya semakin melekat kepada Tuhan. Satu ayat yang saya bacakan terakhir. Matius 28 ayat 20 berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa, Anda tidak perlu takut. Anda berpikir, oh jangan Tuhan cuma menyertai saya 1 bulan. Oh enggak. Tuhan bukanlah satpam yang harus beraplos. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa sekaligus kita terima berkat Allah. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu kami persembahkan ya Bapa. Karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Daripadamulah datangnya kemenangan. Daripadamulah datangnya pertolongan. Daripadamulah jalan keluar itu terbuka. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami kepada Tuhan yang telah menciptakan kami, yang telah menebus kami dari segala kejahatan dosa kami. Tuhan yang telah membayar kami lunas harganya. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh umat yang ikut serta dalam ibadah doa malam ini. Mari Tuhan tolong mereka sekalian. Biarlah Engkau dengar setiap seruan doa dari umat-Mu. Agar supaya mereka boleh melihat jalan keluar. Mereka boleh mengalami kelimpahan berkat Allah. Dan mereka boleh alami mujizat demi mujizat-Mu. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Doa kami selalu bagi bangsa kami Tuhan. Masyarakat Indonesia yang terus berhadapan dengan pemaparan virus corona ini. Tolong Tuhan. Hanya benteng perlindungan Allah yang bisa menyelamatkan umat ini. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang sementara ini mengikuti siaran penyampaian firman Allah doa malam ini. Berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dalam mendengar firman ini. Berkati mereka di dalam setiap langkah hidup mereka. Dengar doa umat-Mu. Dengar jeritan hati mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Dari presiden, wakil presiden, dari pusat sampai daerah, seluruh pemerintahan bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, para suster, para relawan kesehatan. Kami bawa semua di hadirat-Mu ya Tuhan, lindungilah mereka. Agar supaya mereka terhindar dari pemaparan virus yang membahayakan ini. Karena benteng perlindungan-Mu menyertai kami semua. Bapa, terima kasih. Biarlah semua orang percaya dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat gereja penyebaran Injil Elusai. Agar tetap di dalam perlindungan kuat kuasa Allah. Biar darah Yesus menjaga membentengi kami semua. Kuasa Allah menjadi benteng perlindungan kami. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terima berkat Allah. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus memimpin menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat Allah turun dalam segala kelimpahannya kepadamu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.